Yo, balik lagi sama gua di channel Meltin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin ya di minggu yang baru, dimana ini adalah minggu, ya bisa dibilang minggu terakhir lah ya teman-teman, sebelum nanti kita akhirnya move ke tahun baru dan bulan baru Januari 2025 teman-teman. So, kita akan bahas dulu untuk Bitcoinnya terlebih dulu. Mungkin nanti sore atau malaman akan saya update untuk altcoinnya. Seperti biasa, kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira koin apa yang kalian pengen request, dan nanti komentar yang terbanyak ya itu bakalan saya bikinkan video altcoinnya teman-teman. Dan untuk perihal live streaming juga ya, nanti antara hari Jumat atau Sabtu akan saya live lagi sesuai janji, dan nanti akan saya info di grup Telegram yang gratis teman-teman. Nah, kemarin ada saya update juga ya untuk Ethereum dan juga Hype nih ya, Hyperliquid teman-teman yang lagi hype ya. Kemudian di sini ada ENA juga udah saya update gitu ya. Dan kita lihat market overall adanya sedikit kenaikan teman-teman ya. Untuk market cap dan Fear and Greed Index ini berada di level 54, which is netral teman-teman ya. Bagus banget, akhirnya kita udah nginjek atau sentuh level netral ini ya, dimana altcoin yang mungkin teman-teman ataupun saya pribadi udah akumulasikan harganya masih di atas, relatif di atas. Dan di sini kita lihat sentimen market udah masuk ke netral lagi. Jadi kalau misalkan dia dapetin push lagi ya, entah itu 50%, 100%, itu masih make sense. Dan ketika itu tercapai ya, maybe Fear and Greed Index berada di extreme greed lagi teman-teman ya. Jadi ini masih sangat terbuka lebar banget ya untuk market. Dan ya, harapannya apakah di Q1 ya, atau mungkin kita mendapatkan surprise sedikit ya di akhir tahun ini ya. Let's see teman-teman ya. Kemudian per 24 jam terakhir memang adanya rebound tipis-tipis ya dari altcoinnya. Sebelum kita bahas secara teknikal, ini kita lihat juga ya untuk news event sebenarnya dari US yang cukup penting. Cuman terakhir nanti malam nih ya, jam 10 ada CB Consumer Confidence. Sisanya ya 24 Desember, dan ini lebih banyak udah mulai holiday, liburan guys, liburan Natal dan Nataru ya. Natal tahun baru teman-teman. Tuh 25 juga holiday ya. Maybe kita akan menunggu lah ya sampai nanti memasuki bulan Januari teman-teman ya. Overall market holiday lah, jadi kita nggak bisa terlalu ekspektasi banyak. Dan liquidation heat map di sini kita bisa lihat ya, tebal di atas ini udah kejemput nih 96.400-an, dan di bagian bawah di 93.600-an dolar secara per 24 jam. Meanwhile kalau kita lihat per 3 harinya ya, 3 harinya terakhir udah kejemput nih bagian bawah tuh 94.400-an. Lebih bawahnya lagi ini belum kejemput di 92.270, dimana itu low point waktu pertama kita mendapatkan koreksi ya di 20 Desember teman-teman. Nah, kita bahas dulu dari Bitcoin dominance ya. Nah, ini ya penyebabnya kenapa altcoinnya itu adanya sedikit rebound ya, karena ini ya, setelah dia nge-spike tinggi kayak gini mengakibatkan altcoinnya tuh lumayan merah teman-teman. Akhirnya reject dari 60%, drop, hampir retest di area krusial ya, dimana ini adalah SNR sebelumnya, trendline support resistance juga. And then akhirnya dia rebound sampai di 59,2%, dimana ini menjadi tahanan sebelumnya. Dan kalau kita lihat juga secara Fibo ya, ini dari high ke low, dan ya kita lihat di sini 0,6, 0,5 retracement. Jadi pas di situ dia adanya rejection, and ya hopefully dari area sini masih mampu lah teman-teman ya untuk dia mendapatkan rejection. Walaupun kita perhatikan nih ya, rejectionnya itu bertahap teman-teman. Jadi at least kita bisa pantau dulu terdekat di 58,4% nih di sini. Box putih ini sebelumnya previous SNR. Lebih bawah lagi baru kita pantau di trendline ya, 57,9%. Jadi let's say kalau ini yang terjadi, maka berarti kan dia masih adanya proyeksi turun nih. Untuk altcoin lebih dikasih napas ya, bukannya gimana, tapi saya info ini dikasih napas loh teman-teman. Jadi adanya rebound mungkin tipis-tipis aja, kita nggak expect untuk pump dan lain sebagainya. Tapi kalau dia dikasih sampai area bawah sini nih saya geser nih, tapi kalau dia sampai dikasih ke area sini ya, ini good untuk altcoinnya ya. Setidaknya dikasih kado Natal lah teman-teman ya, untuk bahasa gampangnya. Jadi tinggal kita lihat dulu aja untuk Bitcoin dominance-nya secara hourly nih, biar lebih jelas, lebih detail lagi. Tapi kalau misalkan kita lihat secara time frame daily-nya ya, sebenarnya setelah adanya reject di sini belum adanya reject strong. Karena terakhir kali 21 Desember ini bull candle-nya cukup pekat ya. Yang menjadi PR adalah dari area sini harus mampu break
ataupun closing di bawah bull candle ini. Berarti dia harus close di bawah 58,47%, harus mampu closing di bawah itu. Maka ya possible untuk dia ngejar 57,9% dulu, dimana ini kalau kita lihat secara daily ada EMA 21, kemudian ada trendline support and resistance sebelumnya. Jadi ini key level next untuk Bitcoin dominance. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin secara weekly, sebenarnya secara weekly ya closingnya kurang bagus nih, adanya bearish engulfing. Tapi ya ini balik lagi bukanlah akhir dari segalanya, karena kalau kita lihat pada pergerakan sebelumnya, nah ini ya, ini salah satu contoh ketika harganya udah di atas, kemudian adanya rejection dan lain sebagainya. Kita lihat nih, kalau weekly overall ya dia sideways doang guys, tuh sideways doang, nggak kemana-mana. Tapi jarumnya ini loh yang bikin kita mungkin udah panik dan lain sebagainya tuh, jarum-jarum ini ya. Ini by the way secara weekly. Jadi teman-teman, kalau saya boleh infokan ya, data di sini, and then ini untuk area bawahnya seperti ini gitu kan, mirip, adanya kemiripan teman-teman. Jadi kalau misalkan sejauh-jauhnya dia bikin tail candle set ke bawah, kemudian dia recovery lagi ke atas, maybe ya di sekitar 85.000, 86.000 ya, ini masih oke. Ya mengingat sebelumnya di setiap rally adanya shake out di market. Ya gunanya untuk apa? Ya dalam tanda kutip bisa aja lebih menstabilkan market yang kemarin-kemarin udah terlalu over FOMO. Ya ini udah mulai agak stabil sebelum harganya rally lagi. Ya dan tail candle panjang ini juga banyak terjadi kok tuh weekly teman-teman. Jadi ya harus tetap waspada untuk adanya shake out di market. Ya setidaknya nanti ujung-ujungnya secara weekly closing di atas lagi, ya akhirnya lanjut rally lagi ya. Dan kalau kita lihat juga untuk secara daily-nya gimana ya, secara daily so far ya ini yang saya pribadi lihat ya untuk si Bitcoin tuh adanya trendline di sini mampu menahan masih ya di atas ini, kita bisa bilang juga sebagai false break lah ya, dimana ini grab likuiditas, ini juga grab likuiditas, ini juga grab likuiditas sebelum dia lanjut turun dan testing lagi nih ke trendline supportnya teman-teman. Jadi ya so far kalau memang kita masih mendapatkan booster lagi sejauh-jauhnya, mungkin bisa di expect di area ini ya, di sekitar 100.000 sampai 102.000 dolar untuk Bitcoin gitu. Jadi sama seperti sebelumnya ada shake atas bawah, dan ini adalah lapis bawah dan atasnya untuk teman-teman bisa pantau nih kira-kira kalau rally ke sekitar berapa sih tahanan kuatnya gitu untuk si Bitcoin. Tapi kalau dia breakdown teman-teman bisa pantau juga di area ini nih area bawah sini ya, itu kan di sekitar 86 ribuan ya tuh. Jadi ini masih make sense banget kalau nanti amit-amitnya terjadi yang namanya bantingan. Tapi ya lebih lega lagi saya berharap kalau di sini dikasih napas dulu nih ke sini, baru mungkin adanya rejection ya, breakdown, dan akhirnya dia recovery lagi melanjutkan rally-nya dan lain sebagainya ya. Karena kenapa saya berharap itu ya, at least dikasih rally dulu lah untuk short term ya, baru mungkin nextnya adanya bantingan dan lain sebagainya ya, untuk kita bisa well prepare. Tapi kalau dari area sini aja udah dikasih ya lebih turun lebih awal ya, kita harus terima kenyataan dan siap dengan resiko itu ya. Kalian udah siap belum kira-kira teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nah kalau kita lihat secara hourly gimana, hourly sebenarnya sama seperti sebelumnya. Di sini cenderung downtrend ya secara time frame 1 jam. Maka kalau yang kita perhatikan kan sebelumnya seperti ini, drop ya, ini pullback lagi drop, ini pullback lagi drop, and then di sini adanya retracement teman-teman, dan somehow dia koreksinya korektif nih, tuh ya, korektif banget tuh. Kita bisa lihat ya momentumnya dari kenaikan. Ini coba saya gambarin pakai ini aja ya, pakai arrow. Nih kenaikannya seperti ini momentumnya, and then waktu dia koreksi seperti ini momentumnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan. Kemudian di sini juga adalah high sebelumnya yang sudah mampu di take out. Nih. Udah mampu di break. Walaupun memang ini agak ekstrim ya, kita bisa bilang retracement-nya ini agak dalam nih, teman-teman. Tuh 0,6 aja ketembus. Jadi kita ataupun ya tandain di 0,7. Tuh. Ya, retracement-nya agak dalam, boy. Sampai 0,7, teman-teman. Before dia adanya reaksi, plus juga di sini ada tahanan nih, tahanan kecil. Nah, kalau kita melihat seperti ini ya, ini masih possible sebenarnya untuk si yang namanya Bitcoin-nya itu melanjutkan pemantulannya atau bouncingnya lah. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. PR-nya pertama adalah dia harus mampu break dulu trendline resisten ini, break dulu ya, before dia lanjut naik akan testing ke beberapa area. Ya, teman-teman, seperti area berapa, bro? Di sini. Tuh. 98.300, 98.000 dolar. Kemudian pasti di high sebelumnya di sini
99.200 sampai 99.600-an. Kemudian next baru di sini ada resupply nih teman-teman. Tuh kuat di 100.500 sampai 101.200 dolar. Jadi itu beberapa PR-nya untuk si Bitcoin. Meanwhile kalau dia mampu break, jadi ini adalah syaratnya dia. Tapi kalau misalkan dia masih lanjut turun lagi, ya teman-teman bisa expect dia balik sampai 93.800-an dolar. Itu adalah view untuk si Bitcoin. Ya, jadi tinggal kita lihat aja untuk progresnya. Ya, hopefully dia masih setidaknya mantul dulu lah teman-teman ya. Dan ini saya pengen sharing juga ya, ada salah satu exchange yaitu adalah FUX teman-teman. Jadi ini udah berdiri ataupun ada sejak 2022 dari Singapura teman-teman. Nah ini adalah websitenya, nanti akan saya taruh di link deskripsi bawah video ya. Jadi memang ini the AI driven exchange that know your you best teman-teman. Nah ini gambarannya seperti ini websitenya. Dan register untuk pengguna baru tentunya masih banyak bonus-bonus USDT-nya. Tinggal kalian kelarin aja mission-missionnya. Dan ya kita bisa lihat di sini ada daily check-in. Untuk rewardnya ini up to 50 USDT. Kemudian untuk pendaftaran aja bisa dapat USDT juga. Ya ini jadi banyak nih klaim-klaimnya tuh. Airdrop dan lain sebagainya, meme coin. Nah ini adalah tampilan kalau misalkan kalian menggunakan di handphone ya. Kemudian di sini adalah excellent spot liquidity, future liquidity. Jadi kalian bisa tentunya bermain untuk spot, kemudian future juga ya. Kemudian di sini ada spot trading, future trading, ada copy trading juga loh ya. Jadi mereka menyediakan juga. And then nah di sini untuk istilahnya bonusnya lah, bonus tradingnya tuh banyak untuk yang top trader dan lain sebagainya. Dan ini untuk security-nya ya. Ini nih FUX protect your asset 24/7 ya, jadi udah tiap hari lah teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek juga nanti untuk secure custody, partnershipnya, cold storage dan lain sebagainya nih ya. Kemudian di sini seamless trading experience, jadi kalian bisa akses secara global market crypto kapanpun ya, jamnya jam berapapun ya, di mobile ataupun di website platform. Di sini digambarkan ya. Dan kalian bisa download tentunya di App Store maupun Android teman-teman. Nah jadi nanti akan saya taruh di link deskripsi ya untuk teman-teman mungkin yang mau coba ya. Untuk linknya juga akan saya taruh. Tentunya kalian Dior juga ya, analisa kembali juga. Dan ini adalah grup Telegramnya yang nanti bisa kalian join juga ya untuk tanya-tanya lebih lanjut. Dan ini untuk Twitternya dari FUX nih teman-teman ya. Jadi masih sering juga kok dia mengadakan event ya nih, challenge trading dan lain sebagainya tuh. Jadi memang masih banyak, masih aktif banget juga ya untuk FUX ini. Kemudian untuk marketnya tentu ya kita coba lihat aja, diklik dulu teman-teman. Untuk marketnya ini ada apa aja sih ya, di sini tuh banyak juga teman-teman. Nah ini untuk real time-nya juga ada Bitcoin, Ethereum, Uniswap, LDO ya. Ini ada terbagi dua, marketnya ada spot dan juga futures market teman-teman. Nah tinggal kalian lebih demen mana nih. Dan koinnya pun juga banyak nih ya, koinnya juga banyak, opsi koinnya. Jadi kalian gak usah takut nih untuk kira-kira apakah banyak atau sedikitnya, tentu banyak ya untuk koin-koinnya. Kemudian di sini juga ada bonusnya juga, dan afiliasi juga ada, affiliate nih teman-teman tuh ya. Jadi ini user gift-nya dan sebagainya, kalian komplit KYC aja nanti bisa dapat bonus juga. Dan ini contoh beberapa ketika kalian melakukan deposit ya, ini bisa mendapatkan bonus juga nih teman-teman tuh ya. Ini D1, D2 dan lain sebagainya ya. Jadi saya rasa FUX ini bisa menjadi salah satu alternatif juga. Dan ya by the way dia juga menyediakan P2P ya. Cuman ya kalau saya sih lebih enak ya, terserah juga teman-teman, mungkin bisa transfer antar exchange juga bisa juga ya teman-teman. Misalkan kalian dari exchange A ke exchange B itu juga bisa. Kemudian untuk afiliasi program tentu juga disupport ya, mereka juga menyediakan nih untuk afiliasi programnya ya, untuk komisi dan lain sebagainya. So ya teman-teman bisa coba mampir dulu aja buat yang penasaran untuk FUX ini. Nanti semua linknya akan saya taruh di deskripsi bawah video. Dan ya paling itu aja yang bisa saya sampaikan dan update ya untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa analisa kembali sebelum kalian make decision atas transaksi masing-masing. Dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit.